Diseminasi Budaya Positif oleh Destia Dewi Permata, SDN Sukabumi Selatan 07, CGP Angkatan 9, Jakarta Barat. Perkenalkan, fasilitator saya Ibu Farida Nur Setiawati dan pengajar praktik pendamping saya yaitu Ibu Pidentina Sitanggang. Terima kasih kepada Ibu Farida dan Ibu Pidentina yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan diseminasi budaya positif. Baiklah, berikutnya selamat menyimak video diseminasi budaya positif yang telah saya laksanakan di SDN Sukabumi Selatan 07, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Kota Jakarta Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif dalam rangka pemenuhan kebutuhan dari pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Destia Dewi Permata. Semoga kegiatan ini membawa kebermanfaatan bagi kita semua. Sebelum kita mulai kegiatan diseminasi budaya positif ini, mari kita buka dengan baca basmalah bersama-sama. Bapak Ibu, kegiatan yang akan disampaikan oleh Bu Desti ini adalah terkait diseminasi budaya positif ini memang adalah pemenuhan kebutuhan yang harus dijalani oleh Bu Desti. Jadi mohon kerjasamanya, semoga Bapak Ibu bisa lebih aktif dan bisa membantu kegiatan Bu Destia ini. Mungkin langsung saja ke materi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Destia Dewi Permata. Kita beri aplaus yang meriah untuk Ibu Destia Dewi Permata. Terima kasih Bu Hatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada kesempatan kali ini telah meluangkan waktunya untuk kegiatan diseminasi guru penggerak dalam materi budaya positif. Sebelum kita mulai, saya mau mendengar semangatnya dahulu. Semangat siap! Siap. Luar biasa. Sekali lagi, semangat siap! Luar biasa. Luar biasa, walaupun di siang hari ini tetap kita berkumpul di sini melaksanakan kegiatan untuk intinya adalah agar kita belajar bersama mengenai budaya positif agar dapat kita terapkan di sekolah kita. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan fasilitator dan juga pengajar praktik. Saya adalah Ibu Farida Nur Setiawati dan juga pengajar praktik adalah Ibu Pidentina Sitanggang. Baik, mengapa kita harus melaksanakan budaya positif berasal dari disiplin positif? Kita menerapkan disiplin positif untuk mengajarkan anak agar dapat bertanggung jawab atas kesalahan dan kesadaran diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dengan adanya disiplin diri inilah yang akan mengontrol diri anak-anak dalam melaksanakan segala tindakannya, sehingga murid memahami dan menyadari dirinya sesuai motivasi internal dan nilai-nilai kebajikan yang ia yakini. Nilai-nilai kebajikan yang sebelumnya sudah kita bahas bersama, diantaranya ada disiplin, tanggung jawab, dan juga lain-lain. Kita harapkan agar bisa menjadi budaya dan motivasi internal di dalam diri anak-anak. Misalnya, mereka sebelum makan berdoa. Tanpa kita suruh, mereka sudah ada kesadaran dalam dirinya karena sudah ada nilai religiusitas. Kemudian misalnya ketika mereka bersalah, bisa langsung meminta maaf dan menyadari kesalahannya. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini bersama-sama agar bisa membudaya di sekolah kita, seperti itu.
Selanjutnya ada tentang motivasi perilaku manusia. Anak-anak melakukan sesuatu dan kita pun melakukan sesuatu pasti ada alasannya, ada motivasi dalam diri kita. Di antaranya menghindari ketidaknyamanan. Daripada nanti ketemu dia main hati, aku ikut deh, seperti itu. Kemudian ada juga menghindari hukuman. Lalu agar mendapat penghargaan dan imbalan. Mungkin anak-anak kita pun ada yang melakukan kegiatan di sekolah kita, melakukan sesuatu karena mengharapkan imbalan. Nah, kemudian ada juga menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai kebajikan yang ia yakini. Kalau dari 3 pilihan ini nih, Bapak Ibu, kira-kira mana yang Ibu harapkan anak-anak bisa menjadi motivasi dalam dirinya? Kira-kira bisa Bu Oci menyampaikan? Kalau menurut saya itu kalau untuk yang idealnya gitu ya, itu menjadi orang yang dihidupan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Terima kasih Bu Oci. Mungkin teman-teman ada pandangan lain atau sama? Ada yang beda? Silakan. Biasanya karena motivasi ingin mendapatkan imbalan. Oke. Ada juga yang ingin mengharapkan imbalan, betul. Memang semua motivasi perilaku itu kan dari dalam diri seseorang yang kita nggak bisa langsung mengontrol. Motivasi seseorang melakukan sesuatu adalah ingin untuk apa. Namun kita mengharapkan ada motivasi internal yang positif. Nah, kira-kira motivasi internalnya yang mana ya? Nah, inilah. Jadi kalau yang motivasi internal budaya positif itu adalah dia ingin menjadi orang yang bisa dihargai dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Sedangkan menghindari hukuman, mendapat imbalan itu adalah motivasi eksternal yang keluar mungkin dari luar dirinya sendiri. Dan kita harapkan bisa menjadi budaya positif adalah agar dia bisa menjadi orang yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, inilah materi utama kita kali ini mengenai posisi kontrol seorang guru. Sebelum kita membahas materi dulu, kita coba lihat. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Baik, selanjutnya, nah ini materi utama kita, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya mau awal dulu sebelum materi disampaikan. Kira-kira kalau Bapak Ibu melihat sekilas ini, Bapak Ibu mayoritas berada di posisi mana sih sebagai guru? Saya mulai dari sini dulu. Silakan Bu. Ini saya sedikit curhat juga kali ya. Kalau saya kayaknya posisinya ada di pemantau gitu. Saya pantau aja nih anak-anak misalnya yang nggak bawa buku gitu, siapa-siapa pantau. Nah, pernah satu kali saya itu ingin mendisiplinkan anak gitu kan dengan cara saya bilang yang tidak, tapi udah saya bilang seminggu sebelumnya, artinya minggu depan ada pelajaran ini, kalau yang nggak membawa ini nanti ada konsekuensi, akan dapat hadiah. Saya bilangnya hadiah ya dari guru gitu kan. Ternyata memang pas hari hanya ada beberapa murid gitu kan yang nggak bawa buku tersebut, akhirnya saya kasihlah hadiah itu gitu kan. Nah, setelah minggu-minggu selanjutnya berjalan gitu kan, di minggu selanjutnya jadi ini anak kayak kayak istilahnya dendam apa bukan dendam ya, artinya aku kemarin udah dapat hadiah nih dari Bu Oci, ini temanku dia nggak bawa buku harus dapat juga, terus dia ngadu dong gitu kan sama saya, Bu Oci dia nggak bawa buku nih gitu kan. Nah, sedangkan saya itu memberikan apa ya istilahnya, memberikan hadiah itu atau hukuman itu sebagai shock terapi, artinya saya nggak mau keberlanjutan gitu loh, udah cukup satu kali itu. Semoga dengan itu teman-temannya itu belajar gitu loh, kalau nggak bawa buku akan ada konsekuensinya. Tapi dari situ anak-anak malah kayak ibunya tuh nggak bawa gitu, nggak bawa. Akhirnya saya juga bingung banget,
ke sebagai teman kali ya. Tapi lebih ke temannya itu bukan benar-benar teman yang pure teman gitu. Lebih tepat, lebih bisa memposisikan di mana saya harus menjadi teman anak-anak, di mana saya juga harus bisa menjadi manajer anak-anak. Luar biasa. Karena dengan kita menjadi teman anak-anak, dia akan leluasa mengungkapkan apa yang dia rasakan, mengungkapkan perasaannya dia dengan sesuka hatinya, dan juga anak-anak mungkin lebih nyaman seperti itu. Begitu Bu Desti. Keren Bu Ana. Ya, terima kasih Bu Ana. Lanjut, Bu Nalia. Kalau saya memantau kali ya. Memantau dari anak-anak. Ya, memantau dan bicara dengan anak-anak di kelas. Anak-anak tuh suka bercanda, suka jahil sama temannya, terus suka usil sama temannya. Lagi asik-asik belajar, temennya nyoret buku saya dicoret gitu. Terus lagi asik-asik dengerin temennya cerita, terus ada yang didorong-dorong sampai jatuh gitu. Saya sebagai pemantau aja. Terima kasih Bu Na, keren. Tepuk tangan untuk Bu Nawia. Bu Dewi mungkin silakan. Jadi Melisa kita kultur merdeka, awalnya juga nggak kalah. Betul, betul, betul. Silakan Bu. Oke, kalau saya namanya dua, tapi sebenarnya tidak boleh dua ya. Ya, Harus apa? satu. Apa? Saya posisi saya membuat rasa bersalah, kemudian menjadi teman. Apa itu membuat rasa bersalah? Jadi di saat kita ada di dalam kelas, anak-anak kita ingatkan hal itu yang kalian lakukan di dalam kelas itu betul atau salah. Misalnya berlari-lari di dalam kelas, yang kalian lakukan itu betul atau salah? Kalau mereka merasa bersalah, di infokan gitu. Kalau sesuatu hal yang salah itu akan kalian lakukan lagi atau tidak gitu. Setidaknya minimal mereka mengurangi, tidak kalau untuk melepas kejadian misalnya lari-lari di kelas atau ngobrol itu hal yang sudah tiap hari mereka lakukan. Setidaknya hanya mengontrol, membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak teman-teman yang lain saling mengingatkan kalau yang kalian lakukan itu tidak baik dilakukan. Kalau lari-lari itu posisinya bukan di dalam kelas tetapi di luar kelas. Sebagai teman, biasalah anak-anak selalu bercerita, tidak kita aja, pasti semua siswa rata-rata mereka saling bercerita kepada gurunya tentang kejadian, baik itu kejadian di rumah, di sekolah, apapun. Sebagian besar mereka akan bercerita kepada guru. Itu saja. Terima kasih Bu Desti. Terima kasih Bu Dewi. Tepuk tangan untuk Bu Dewi. Luar biasa, membuat rasa bersalah dan juga sebagai teman. Lanjut Bu Siti. Ya, kalau menurut saya ini sebagai manajer yang mengatur keadaan siswa. Kita melihat apa yang dilakukan siswa tentunya tidak terlepas dengan kita juga memberikan hukuman kepada anak-anak juga supaya mereka lebih terkontrol ya. Dan selain itu juga jadi banyak pilihannya nih, bisa sebagai teman juga biar anak-anak pun lebih dekat dengan kita, tidak merasa ada jarak antara guru dan siswa ya, namun tetap ada batas-batasnya. Terima kasih Bu Siti, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Siti. Selanjutnya Ibu Asma. Kalau saya memilih sebagai teman karena di kelas 6 ini mereka sudah memasuki masa remaja, jadi saya lebih memilih sebagai teman. Jadi apabila ada mereka ada yang salah, saya ngomong, saya bicarakan secara
baik-baik secara sebagai teman, sehingga mereka mau mengeluarkan apa keluhan mereka sampai dapat melakukan kesalahan. Terusnya saya menyelesaikan masalahnya dengan secara baik-baik, secara teman. Jadi tidak ada hukuman untuk mereka sih, saya nggak ada hukuman, cuma kita cari jalan solusinya seperti apa. Jadi sih teman. Baik, keren sekali, terima kasih. Jadi prinsipnya adalah tidak menghukum. Kita sebagai teman supaya anak-anak bisa sadar diri sendiri seperti itu ya, supaya bisa menjadi motivasi dalam diri. Bu Tami. Kalau saya di kelas itu pemantau dan teman. Pemantau dan teman. Iya, kalau teman itu anak-anak kan apa ya, kelas 4 ya, jadi masa-masanya dia transisi, betul berarti transisi. Jadi kadang-kala anak-anak setelah saya kebiasaan atau pelajaran, aku pengen cerita begini-gini. Kadang ada kalanya kita sebagai guru nggak terlalu fokus banget, jadi ada apa sih, ada buat mereka tuh ada saatnya kita tuh berteman dengan dia, ada yang cerita saat di rumah atau di sekolah seperti itu. Terus kalau untuk memantau ya paling kegiatan di kelas sehari-hari, siapa yang tidak membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwal atau yang tidak berdisiplin, nanti akan kita kasih komitmen juga, konsekuensinya apa nih, kesepakatan bersama. Kalau dia tidak membawa buku pelajaran sesuai dengan jadwalnya atau tidak mengikuti aturan di kelas, itu aja. Luar biasa, pemantau, teman juga. Terima kasih. Selanjutnya Bu Agita. Bagaimana Bu Agita? Baik, menurut saya posisinya sebagai manajer. Kenapa jadi manajer? Karena seorang guru sebagai pengatur yang mengarahkan para peserta didik untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran untuk membentuk karakter yang baik ya. Jadi kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain, diarahkan bagaimana seharusnya di kelas, bagaimana seharusnya di lapangan ya. Jadi lebih ke manajer ya gitu. Terima kasih. Baik, teman-teman, Bu Gita luar biasa menjadi seorang manajer. Selanjutnya Pak Diki. Bagaimana kalau Pak Diki dulu? Pak Diki, posisi kalau dengan seorang guru bagaimana sih? Ya, menurut saya, untuk saya pribadi sebetulnya saya sih pengennya jadi sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah ya. Cuma di kenyataannya tidak seperti itu. Di kenyataannya secara alami anak-anak terbentuk kayak melihat saya itu sebagai teman gitu. Sebagai teman, jadi anak-anak semuanya tidak sungkan, apalagi yang saya ajarkan adalah kelas rendah. Jadi anak-anak berasa gimana ya, berasa sama teman sendiri kalau belajar sama saya gitu. Dia bebas bercerita apapun, dia bebas mengungkapkan apapun perasaannya. Tentunya saya juga menerima masukan itu dengan senang hati. Cukup. Terima kasih Pak Diki, luar biasa. Teman bagi peserta didik. Bu Adit. Kalau saya sih lebih ke teman kali ya. Meskipun kadang-kadang ada rasanya itu membuat rasa bersalah, jadi kadang-kadang membuat rasa anak-anak itu hanya dengan menyampaikan kalimat aja, anak-anak silakan taruh buku di tempatnya masing-masing, hanya dengan kalimat seperti itu anak-anak itu merasa bersalah dengan apa yang telah dilakukan. Tapi kadang-kadang seringkali saya berusaha menjadi teman buat anak-anak, sehingga alhamdulillah di kelas 3 ini anak-anak merasa nyaman. Itu sih. Luar biasa, terima kasih. Nah, itu tadi adalah apresiasi awal ya. Sebelum saya sampaikan materi mengenai posisi kontrol, bahwa kita semua tadi ada yang sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer, kemudian ada juga penghukum, inginnya menghukum, namun ternyata posisinya malah anak-anak kok kelihatannya malah seperti menganggap kita sebagai teman, seperti itu ya.
Nah, sekarang di sini saya akan menyampaikan sebuah materi posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi pemantau, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Baik, kita amati dulu nih studi kasusnya. Kalau posisi penghukum seperti ini. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan. Baik, kalau tadi sebagai penghukum, jadi guru itu tidak mendengarkan alasan anak, lalu langsung memberikan statement ngejudge anak, dasar pemalas seperti itu. Terus tidak mendengarkan dulu kenapa sih dia terlambat seperti itu. Kemudian memberikan hukuman atau konsekuensi yang tidak sesuai dengan kesalahannya. Misalkan terlambat hadir 20 menit, kok hukumannya lari lapangan basket 20 kali. Itu kan tidak ada keterkaitan di situ. Nah, disitulah mengapa di situ guru sebagai posisi penghukum. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Kurang tepat ya? Iya, kurang tepat. Saat ini tidak relevan, luar biasa. Terima kasih Bu. Kita lanjut ke posisi berikutnya. Posisi pembuat merasa bersalah. Kamu kenapa terlambat lagi
Diki. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Dia lagi nggak fokus lagi. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sama sekian, Nggak punya jalan. Maaf ya Bu, maaf sekali. Kalau dari tadi kata-kata ibunya menurut teman-teman seperti apa? Lebih fokus ke mana sih? Lebih fokus ke gurunya ya? Malah kamu tega banget sih sama ibu seperti itu. Kalau ibu dimarahin kepala sekolah gimana? Seperti itu. Jadi malah lebih ke fokus sama gurunya sendiri, bukan pada anaknya. Gak ditanya kenapa terlambat lagi. Kemudian apa sih solusinya supaya nanti tidak terlambat? Namun hanya langsung membuat supaya dia merasa bersalah. Seperti itu, merasa bersalah karena ucapan gurunya tapi bukan dari dalam dirinya Naren. Seperti itu. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Berikutnya ke posisi tengah. Mungkin ada yang mau berpendapat dahulu? Kita lanjut lagi. Baik, kita lanjut lagi. Tadi sudah 2 posisi ya, kita ke posisi berikutnya. Naren, kamu lagi. Naren! Aduh, Lagi nih, dikit lagi Sudah nih. jam berapa ini nak? Terlambat Habis lagi lagi ya kemarin. sayang. iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Karakter Iya ganas Bu, nih. saya memang teman bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar ada terlambat lagi. Demi ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, ini sebagai teman. Tadi ada kata kuncinya, demi ibu. Seperti itu. Ya, besok larinya lebih kenceng lagi ya. Justru fokusnya ke situ, bukan bagaimana dia mengatasi keterlambatannya. Nah, itu kalau sebagai teman. Tuh, kita lihat lagi selanjutnya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ternyata ada dampak ketergantungan. Guru itu bakal murid favoritnya guru tersebut sehingga tidak bisa merubah dirinya. Kita lihat ke yang berikutnya. Semangat lagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat.
selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Baik, kalau di posisi pemantau ini, guru cenderung datar. Yang penting sudah melaksanakan kewajibannya, yang penting saya sudah menegur, kemudian sudah memberikan konsekuensi. Selanjutnya, bagaimana anak itu nanti akan memperbaiki diri sendiri. Seperti itu adalah pemantau, monitor, memandang dari jauh, tidak memberikan input kepada anak tersebut. Pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, posisi manajer inilah yang ternyata bagaimana Bapak Ibu? Paling pas posisi manajer ya, karena pada saat posisi manajer ini suaranya netral, tidak emosional, tidak menjudge anak, kemudian juga ramah, menganggap sebagai teman juga, kemudian menggali, betul, menggali anak agar dia dapat berpikir, oh aku salah. Jadi yang positif dari awal itu adalah ketika bertemu guru langsung, maaf ibu, saya terlambat. Langsung menyadari kesalahan. Nah inilah yang perlu kita laksanakan nih. Jadi gimana teman-teman setelah materi ini akan memposisikan diri sebagai apa sih baiknya? Sebagai manajer. Namun sebagai manajer ini adalah supaya kita bisa mengontrol anak agar anak dapat menyadari kesalahan sendiri, kemudian meyakini nilai-nilai kebajikan yang ia yakini, yang akan ia
Seperti itu. Jadi setiap dia melakukan kesalahan, dia menyadari apa sih yang tidak aku lakukan dari keyakinan kelas. Apa sih nilai positif atau nilai kebajikan yang telah aku langgar. Itu dia bisa berpikir sendiri. Nah, dengan melakukan tanya jawab seperti tadi, diskusi seperti tadi, anak-anak nanti akan mempunyai motivasi internal dalam dirinya seperti yang tadi, bisa menghargai dirinya sendiri dan orang lain sesuai nilai-nilai kebajikan yang ia yakini. Seperti itu. Kira-kira nih kita siap kan mempunyai posisi sebagai manajer di kelas? Siap. Semangat semua. Siap? Siap. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau berpendapat, silakan. Boleh? Ketika tadi kan ada posisi di sini ada 5 posisi kontrol yang sebenarnya itu dimiliki oleh hampir semua guru ya, baik itu di penghukum, baik di teman, pembuat rasa bersalah, pemantau ataupun manajer. Namun meskipun memang yang paling baik adalah di posisi manajer. Ketika ada seorang guru yang dia itu sebenarnya adalah penghukum. Nah, ada nggak sih maksudnya trik-trik supaya guru tersebut ini tidak lagi berbicara dengan ada penghukum, paling tidak dia menjadi sebagai teman. Nah, ada triknya tidak untuk mengatasi ini semua? Terima kasih. Terima kasih, luar biasa Miss Ati. Teman-teman ada yang mau berbagi mungkin? Baik, langsung saja ya. Kalau menurut saya, semua itu kembali kepada kita semua. Bagaimana sih caranya kalau biasa kita menghukum Bu Resti? Terus saya biasanya ketemu anak bersalah langsung aja keluar kata-kata semuanya yang membuat anak itu merasa terlalu dijudge oleh kita sebagai seorang guru. Baik, teman-teman pertama sebelum saya menjawab, teman-teman setuju nggak dengan adanya hukuman, konsekuensi seperti itu? Setuju sih ya. Buat apa sih supaya mereka tuh menyadari kesalahannya kalau misalnya kita bukan memberi rasa hukuman sih, tapi lebih menyadarkan anak supaya itu menyadari kesalahannya. Jadi setuju kalau saya. Baik, hukuman untuk efek jerah mungkin ya. Baik, kita satukan pendapatnya sama-sama bahwa mungkin hukuman dan juga reward itu dua-duanya seperti mata pisau. Jika kita kebanyakan ngasih hukuman, akan berdampak positif atau negatif? Negatif juga. Kita terlalu banyak ngasih reward juga akan berdampak negatif kalau terlalu banyak. Untuk itu kita mesti menyeimbangkan. Namun yang perlu kita hindari adalah hukuman yang pertama fisik, yang kedua verbal yang menyakiti hati dan mengandung sara. Itu yang perlu kita hindari. Karena itu sama, saya juga mungkin saya juga suka menghukum misalnya, saya juga suka memberikan konsekuensi kepada anak. Maka yang kita lakukan adalah pertama, melakukan kesepakatan, keyakinan kelas, kesepakatan. Anak-anak kalau ada yang tidak bawa buku bagaimana? Konsekuensinya, bukan hukuman dari kita, namun anak-anak yang memberikan pilihan sendiri. Supaya anak-anak sadar ketika dia bersalah, oh iya kemarin kan aku bilang kalau mau bawa buku nanti jadinya aku pasti misalnya. Nah itu jadi menurut saya solusi pertama adalah tentunya adalah kesepakatan dengan murid. Yang kedua adalah kita sebagai guru perlu belajar lagi, kemudian mencari informasi baru, sharing dengan teman mengenai kita dalam menjadi manajer di kelas. Jadi ketika ada anak bersalah, berasa nggak Bapak Ibu ketika kita habis menghukum anak, habis kita marahin anak, terus timbul dalam hati kita menyesal. Ya ada kesedihan tersendiri ya Pak. Kadang-kadang gimana ya, nggak tega juga, tapi gimana ya anak-anak tuh ngerti. Nah itu dia betul sekali. Jadi biasanya penyesalan datangnya belakangan. Habis kita marah-marah, kita capek sendiri. Dan apakah anak itu langsung berubah? Tidak. Bahkan mungkin anak itu menyimpan perasaan dendam dalam hati. Aku sebel banget sama ibu ini. Kemarin aku telat, aku diginiin. Padahal aku telat baru sekali itu loh. Itu juga karena apa? Aku udah berusaha banget. Udah bangun pagi tapi telat. Bagaimana sih solusinya teman-teman? Nah solusinya adalah dengan cara
segitiga restitusi. Nah, ini yang akan saya sampaikan bagaimana sih segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi ini akan membantu kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Seperti penampilan guru yang terakhir tadi. Bagaimana supaya kita sebagai guru ketika ada anak yang salah, gimana caranya supaya memancing dia, supaya menyadari kesalahan, membuat solusi bagaimana supaya nantinya dia tidak akan melakukan hal itu lagi, dan juga bagaimana caranya nanti agar mungkin bisa berbagi kepada teman-teman yang lain agar tidak mengalami kejadian yang sama dengan dirinya. Itu adalah dengan segitiga restitusi. Saya sampaikan mengenai segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Baik, segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan 3, menanyakan keyakinan. Nanti di kelas kita atau di luar kelas ketika kita sedang piket menghadapi kasus seperti ini, ingat-ingat nih, kita melakukan segitiga restitusi. Jangan langsung menjadi pembuat rasa bersalah seperti yang tadi. Kemudian kita sebagai teman, namun ternyata bahayanya bisa membuat anak itu ketergantungan sama kita. Aduh, udah siap piket, bukan udah lagi. Kalau udah siap piket nih, aku kan pasti dibantuin, ditolongin nih. Aduh, yang piket bisa aktif lagi, gimana nih? Misal seperti itu. Nah itu karena dia selalu menganggap teman ke satu orang. Jadi menganggap teman itu baik agar dia bisa bercerita ya. Namun kalau terlalu itu juga bisa berdampak negatif. Jadi kita lakukan segitiga restitusi ini. Yang menstabilkan identitas itu tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kata-kata yang dapat kita gunakan sebagai guru yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi setelah dipanggil atau setelah bertemu dengan kita tanyakan dulu. Pastikan dia langsung bilang, kita tanya, kenapa ya kira-kira kamu dipanggil sama ibu? Atau kamu tahu nggak kenapa ibu ini bertemu dengan kamu? Nah nanti dia bisa bilang misalnya, iya bu tadi aku habis berantem lebih teman di kelas. Nah kita langsung menstabilkan identitas dia, berarti dia sudah menyadari kesalahan. Yang kedua kita stabilkan lagi, oh nak, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah mengalami kesalahan itu, tapi kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ketika dia salah lalu dia sudah menyadari kesalahannya, jangan stop di situ. Oh ya udah, yang penting kamu udah tahu ya kamu salah, ya udah boleh masuk, jangan sampai situ. Tapi kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah dia menyadari dan sudah kita stabilkan identitasnya, supaya apa sih intinya distabilkan? Supaya dia tidak down, supaya dia tidak aku salah banget nih, aku mau jadi nggak pede, nanti ketemu sama guru jadi malu, atau di kelas juga jadi tidak aktif. Nah, jadi setelah distabilkan identitasnya, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kita bisa tanya seperti ini, kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukannya. Misal tadi terlambat, mengapa kamu terlambat? Lalu dia bisa menjelaskan, oh saya tidak memasang alarm. Atau misalkan anak tadi di kelas ada yang nyubit teman, kenapa kamu tadi menyubit teman? Atau kenapa kamu melakukan hal tadi? Apa yang penting buat kamu? Nanti kan anak-anak tuh bakal keluar sendiri, karena kita sudah bertanya dengan suasana yang nyaman, suara juga yang tenang. Nanti anak akan bercerita sendiri. Misalnya, oh aku terlambat tadi karena tidak memasang alarm, atau aku nyubit teman karena aku mau pinjam bukunya dia, tapi dia nggak kasih, jadi aku cubit aja. Nah itu kan berarti kita tahu bahwa dia punya basic need, punya kebutuhan tapi tidak terpenuhi, seperti itu. Nah kita nanti bisa tanya lagi yang lainnya, misalnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau kita tanya juga bisa, ada nggak cara lain supaya kamu bisa meminjam buku itu tanpa kamu mencubit? Seperti itu. Jadi benar-benar kita lanjutkan terus diskusi
tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kata-kata yang dapat digunakan guru yaitu apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, atau nilai-nilai universal apa yang sudah kita sepakati. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, tadi di video yang tadi itu sudah sangat mempresentasikan bagaimana segitiga restitusi ini dilaksanakan seperti itu. Nah, setelah kegiatan ini kira-kira nih bisa nggak ya kita melakukan segitiga restitusi ini di kelas? Teman-teman bagaimana? Kira-kira mau nggak nih kita melaksanakan kegiatan ini di kelas kita? Bisa nggak? Bisa. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Karena semua bisa karena biasa. Jadi kita biasakan. Setiap kita mau mana kita ingat lagi segitiga restitusi. Kita tanya dulu, kenapa kamu kuliah nak? Kan seperti itu. Kenapa kamu menangis nak? Aku dinangisin dia bu. Kenapa kamu tadi menangisin dia? Oh aku lagi bercanda sama dia ikut-ikutan. Nah seperti itu biasanya anak kelas rendah ya. Bu kamu dicoret-coret dia bu. Nah, kita bisa langsung segitiga restitusi di situ. Kenapa? Langsung jangan kamu. Nah kan? Nah itulah yang harus kita hindari seperti itu teman-teman ya. Jadi ada segitiga restitusi yang harus kita laksanakan di kelas dan sangat berharap kita semua bisa melaksanakan agar bisa menimbulkan budaya positif di kelas kita. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin menyampaikan. Kita refleksi bersama dahulu. Kira-kira dari kegiatan tadi, apa saja yang sudah kita dapatkan hari ini ya, Bapak Ibu? Yang saya dapatkan kali ini ada posisi makro sebagai guru yang paling utama itu adalah sebagai manajer itu udah mencakup semuanya ya, dari penghukum, berbuat salah, terus teman, terus pemantau, itu udah dibuat jadi semua. Jadi memang pada saat anak itu merasa ada masalah, mungkin kita bisa tanyakan dengan baik di posisi dalam manajer itu. Tanya alasannya kenapa bukan langsung jas gitu kali ya. Terima kasih Bu Desti atas ilmu yang telah diberikan. Saya mendapat wawasan baru nih. Restitusi. Terima kasih. Terima kasih Bu Tami, tepuk tangan untuk Bu Tami. Teman-teman, setelah ini saya bagikan lembar refleksi, bisa teman-teman tulis di situ agar menjadi feedback bagi saya dan juga menjadi sesuatu bahan pemikiran kita bersama untuk memajukan kelas kita, terutama agar kita bisa menjadi manajer di kelas dan juga nanti kepada sekolah, lingkungan dan juga kepada semua masyarakat di sekitar kita. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, luar biasa materinya Bapak Ibu ya. Wah, keren banget. Dari sinilah kita jadi merasa, oh ternyata saya ada di posisi ini loh. Jadi kita menyadari ya, ternyata kita posisinya adalah ada di manajer, ada di penghukum, ada di teman, ada pemantau, ataupun ada pembuat sebesar. Itu adalah bahan renungan kita bersama. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Desti dalam rangka diseminasi budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita pada umumnya dan di kelas kita pada khususnya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf saya selaku moderator pada hari ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Makan ketimun pakai selasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mungkin setelah ini ada yang ingin bertanya supaya kita bisa sharing bersama ya. Jadi pertanyaannya bisa dikeluarkan buat bersama. Silakan. Terima kasih Bu Desti atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, bagaimana peran CDP dalam menerapkan kebiasaan
kebiasaan pada guru lain ya, dan dalam membangun budaya positif di sekolah. Itu saja. Luar biasa. Terima kasih Mbak Aswa. Ini langsung baik, bagaimana sih peran CGP untuk menerapkan hal yang seperti ini? Yang pertama adalah ini kami ada tugas diseminasi. Dari diseminasi ini kami menyampaikan materi-materi dan juga pembiasaan-pembiasaan budaya-budaya positif. Inilah salah satunya mengenai forum bertemu seperti ini, pertemuan-pertemuan seperti ini. Yang kedua, kita juga bisa lakukan melalui diskusi bersama. Jadi selain diseminasi yang merupakan tugas pokok, kita bisa diskusi bareng-bareng. Sedang di ruang guru kita bisa bahas bersama. Dan juga selanjutnya adalah bahwa kita perlu kolaborasi bersama. Yang pertama, apabila misalnya dari teman-teman guru ada sebuah pertanyaan atau punya sesuatu yang ya mengenai pertanyaan mengenai bagaimana sih kita membuat modul ajar yang baik, atau bagaimana sih cara kita menangani kasus nih di kelas ada seperti A, B, C, kita bisa diskusi bersama. Dan tentunya tidak hanya sesama CGP saja ya, tetapi bisa sama semua bersama. Nah, bagaimana sih perannya guru penggerak? Nah, peran guru penggerak di sini adalah memberikan sebuah wadah supaya kita bisa diskusi bersama. Kemudian yang kedua, saya juga bisa menjadi perantara. Misalnya ada sebuah kasus atau sebuah hal yang ingin ditanyakan, namun saya tidak bisa menjawab sendiri, maka saya bisa, ya udah kita buat forum bersama yuk, mengumpulkan narasumber lalu kita bahas bersama nih. Jadi supaya nanti hal-hal yang tadi menjadi pertanyaan, gimana sih supaya kelas saya ini bisa baik, bisa budaya positif, bisa menjalankan keyakinan kelas dengan baik, nah, kita bisa sharing bersama. Seperti itu Ibu. Jadi kita collab bersama, kolaborasi bersama. Karena teman-teman yang pertama di sini adalah kesadaran diri sendiri. Jangan kita merasa kayaknya aku udah melaksanain tugas aku udah cukup. Gitu. Jangan aku sudah mengajar cukup. Karena apa? Kita punya tupoksi bahwa peran guru, pertama peran guru bukan peran CGP. Peran guru itu nggak cuma mengajar, tetapi juga mendidik, menyiapkan perangkat. Kita juga bersosialisasi dengan teman. Kita juga berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi di sini kita semua sharing sama-sama. Jangan mau maju bareng, tapi kita majunya bersama-sama. Kalau ada yang merasa memang aku ini masih jadul, misalnya aku mah jadi guru biasa-biasa aja. Nah itu yang perlu kita motivasi bersama. Saya yakin sih kalau di sini nggak ada yang berpikir seperti itu. Pasti semuanya maunya maju. Nah jadi kita sama-sama semua teman-teman, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita nggak bisa ngajar di kelas kita sendiri aja, nggak bisa. Kita pasti butuh bantuan orang lain, butuh bantuan rekan sejawat, guru mate, TU, kepala sekolah. Kita sangat butuh semuanya. Maka kita harus berkolaborasi. Nah di sini mungkin peran guru penggerak di SDN Sukabumi Selatan 07 nanti akan mencoba menjadi penyambung, kemudian membuat wadah-wadah untuk diskusi dan juga saling sharing. Apa yang saya bisa akan saya tularkan seperti itu, supaya kita bisa bareng maju bersama menjadi manajer di kelas, di sekolah, dan di lingkungan sekitar. Seperti itu Mas. Selamat, terima kasih. Penerapan segitiga restitusi yang dilaksanakan di kelas 2. Pada saat pelajaran agama, Noah menjahili Talita. Ia menendang kursi Talita dan terakhir memukul tangannya. Noah merasa bahwa ia adalah jagoan karate. Ia mempraktikkan jurus-jurusnya kepada temannya yang bernama Talita. Talita yang awalnya mengabaikan Noah menjadi takut dengan Noah. Noah dipanggil oleh Bu Destia sebagai guru kelas 2A. Noah dan Bu Destia membahas permasalahan ini dengan segitiga restitusi.
Terima kasih Noah sudah bersedia menemui ibu. Noah, apakah Noah tahu kenapa Noah ibu panggil? Terus menurut Noah, perbuatan yang Noah lakukan tadi bagaimana? Perbuatan yang buruk ya? Iya, ibu mengerti kenapa Noah merasa buruk seperti itu. Karena Noah merasa berbuat salah pada Talita. Kenapa sih Noah tadi melakukan itu kepada Talita? Oh, hanya ingin bermain. Oh, seperti itu. Karena Noah merasa Noah mau karate, mau main. Terus aku temennya sama papa. Jadi Noah mengajak Talita bermain juga. Jadi caranya tadi seperti itu. Baik, tapi menurut Noah perasaan Talita tadi bagaimana? Sakit, sedih ya. Kira-kira kalau begitu apa yang harus kita lakukan supaya Talita tidak merasa seperti itu lagi? Aku harus meminta maaf. Terus aku kalau saya tidak merasa baik, aku janji kali buku dia lagi sama juga lagi. Wah, hebat sekali. Noah sudah jujur mengakui kesalahan dan Noah sudah tahu harus meminta maaf kepada Talita. Dan selanjutnya Noah juga tahu tidak akan berjanji kepada Talita tidak akan mengulangi lagi. Ya, bagus sekali Noah. Ibu bangga karena Noah mau mengakui kesalahan Noah dan Noah tahu cara menyelesaikan masalah Noah yang saat ini. Untuk itu berikutnya ibu harap Noah jaga lagi ketertiban di kelas, jangan lagi berbuat seperti itu lagi ya. Masih ingat kan dengan keyakinan kelas kita? Jaga keamanan betul sekali. Menghargai teman. Hebat betul, menghargai teman. Menghargai sekolah kita, membawa nama baik sekolah kita. Bagus sekali Noah. Kalau begitu, apakah Noah sudah meminta maaf kepada Talita tadi? Tunggu. Ya sudah, kalau begitu, ayo ibu temani kita cari Talita, meminta maaf dan jangan lupa bahwa Noah sudah berjanji tidak akan melakukan itu lagi.